Assalamualaikum sahabat AW Kertapati Channel. Kita kembali di AWK Channel. Pengulang-ulangan yang terus-menerus dalam sebuah konten yang memberi pesan tertentu yang dilihat publik, itu bukan berarti menghilangkan atau mengurangi makna dari apa yang dilihat oleh publik dalam sebuah konten. Persoalan persekusi Bahar Demit yang dilakukan di rumahnya Bapak Adin Arifin di wilayah Grand Wisata di Bekasi, ini sebagai salah satu bentuk untuk menegaskan kembali, sekaligus sebagai sebuah pertanyaan. Ini sebelum diulas nanti ya, yang para penasihat hukum juga bisa kita dengarkan kembali bagaimana duduk persoalan antara Bahar Demit, ada juga saudara Asad Shahab dan Bapak Adin Arifin. Apakah benar Bahar Demit itu bisa mengontrol para penegak hukum? Artinya bisa memainkan senaknya sehingga Bahar Demit ini leluasa berbuat apapun yang dia mau, meskipun itu menimbulkan masalah hukum yang akhirnya dia imun terhadap hukum. Karena publik selalu apatis, selalu skeptis. Ketika orang bernama Bahar Demit ini melakukan tindakan melawan hukum, pasti hanya sebuah laporan ke kepolisian saja. Tidak ada perkembangan yang signifikan yang menguap begitu saja, akhirnya publik tidak percaya lagi dengan siapapun juga yang selama ini diketahui, dan publik hanya tersimpan satu memori saja, mungkin lebih saya tidak tahu ya, bahwa Bahar Demit cuma dijerat hukum ketika Bahar Demit menganiaya seorang anak di bawah umur. Tapi setelahnya, ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang melakukan, walaupun sudah dilaporkan oleh pihak korban, tapi Bahar Demit bisa lenggang, leluasa, imun terhadap hukum. Nah, apakah ini peristiwa persekusi yang dilakukan oleh Bahar Demit kepada Bapak Adin Arifin juga sama? Bahwa Bahar Demit ini bisa imun terhadap hukum karena bisa mengontrol secara sistematis para penegak hukum, yang akhirnya Bahar Demit tidak terjerat pasal-pasal atau KUHP atau macam-macam yang terkait dengan melawan hukum. Itu kan yang menjadi persoalan dan menjadi kegelisahan masyarakat luas selama ini terhadap kelakuan-kelakuan Bahar Demit selama ini yang selalu saja membuat onar, dan pengakuan-pengakuan mengenai dirinya sebagai cucu Nabi sekarang ini hanya menjadi pengakuan-pengakuan belaka sebagai mitos cerita masa lalu karena munculnya tesis Kiai Haji Madudin. Dan apakah perbuatan persekusi yang dilakukan oleh Bahar Demit ini sebagai luapan emosional si Bahar Demit karena sudah tertekan oleh para konten kreator yang seperjuangan bagaimana menyuarakan ketidakadilan, penjajahan spiritual yang dilakukan oleh klan Ba'alawi selama ini yang ada di Indonesia? Ini pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul di publik pasti. Nah, kali ini saya sudah kontak langsung dengan Bapak Adin Arifin, dan beliau mengatakan bahwa Bapak Adin Arifin ini tidak punya persoalan terhadap Bahar Demit karena tidak kenal sama sekali. Masalah dengan saudara Asad Shahab itu masalah profesionalisme. Masalahnya Asad Shahab ini sebagai klien dari kantor
Hukum Indonesia yang dilideri oleh Bapak Adin Arifin. Dan ini alamatnya. Kantor Hukum Indonesia yang dilideri oleh Bapak Adin Arifin. Ini alamat kantornya. Nah, peristiwa ini kan jelas. Kita udah tahu bersama 2-3 tahun yang lalu kurang lebih bahwa saudara Asad Shahab ini terjerat kasus money scam atau money game yang terkait dengan investasi bodong bernama DNA Pro. Informasi atau jejak digital mengenai DNA Pro ya, yang melibatkan saudara Asad Shahab, yang jelas di situ mendapat ancaman hukuman. Kemudian Asad Shahab itu pergi ke kantor hukum Indonesia yang dilideri oleh Bapak Adin Arifin sebagai tim penasihat hukum. Setelah Asad Shahab menandatangani perjanjian bahwa si Asad Shahab ini menjadi klien dan kantor hukum Indonesia sebagai penasihat hukumnya, jelas di situ pasti menimbulkan beberapa perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Dan Bapak Adin Arifin sudah menegaskan melalui tim penasihat hukumnya bahwa saudara Asad Shahab itu tidak pernah membayar sedikit pun atas beban yang ditimpakan kepada Asad Shahab setelah menjadi klien dari kantor hukum Indonesia. Konsekuensi pembayaran dan lain sebagainya yang mengikat itu tidak pernah dibayar oleh saudara Asad Shahab. Nah, kenapa memberikan informasi yang keliru terhadap saudara Bahar Demit ini yang tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti persoalan yang utuh? Tiba-tiba datang langsung ke rumah Bapak Adin Arifin, menggedor-gedor, teriak-teriak, bahkan mau dibakar rumah Bapak Adin Arifin. Nah, tapi pertanyaannya adalah, kenapa polisi di situ juga landai aja, terkesan takut? Bapak Adin Arifin menegaskan kembali bahwa inilah peran penegak hukum sebagai pengayom masyarakat. Polisi waktu itu bukan berarti takut dengan Bahar Demit, tapi mencoba meredam situasi ini agar lebih kondusif. Hadirnya anggota kepolisian Polsek Tambun waktu itu di kediaman Bapak Adin Arifin ketika persekusi terjadi, itu bukan membela sana sini, tapi mencoba menetralisir situasi agar lebih kondusif dan tetap bersikap netral. Jadi bukan karena takut seperti apa yang disimpulkan oleh para netizen ketika melihat kejadian video-video yang dibuat oleh timnya Bahar Demit, akun-akun yang terafiliasi dengan akun YouTube-nya Bahar Demit. Itu keliru. Jadi sekali lagi, polisi, anggota polisi yang hadir di situ, yang berdekat-dekatan dengan Bahar Demit, yang kelihatannya memang kok cuman seperti itu, takut, bukan. Itu upaya kondusif, ya, upaya persuasif dari anggota Polsek Tambun waktu itu. Dan ketika Kapolsek menelepon Bahar Demit, itu pun juga mencoba mendekati secara persuasif agar jangan sampai persoalan-persoalan yang tidak jelas ini tidak dilakukan dengan anarkis, gitu loh. Dan makanya Bapak Adin Arifin ketika itu ya minta perlindungan ke Polsek Tambun dan sekaligus minta polisi untuk memediasi antara Bapak Adin Arifin dan Asad Shahab. Bahar gimana? Ya tidak ada kaitannya dengan Bahar Demit, karena di sini Bapak Adin Arifin itu tidak kenal sama sekali dengan saudara Bahar Demit. Makanya yang persoalan yang utama itu. Dan ketika ada video yang di situ seperti marah-marah seorang perempuan, yang itu adalah istrinya Asad Shahab, dan di situ ada juga Bapak Adin Arifin dan juga ada Bahar Sembit atau Bahar Demit. Bapak Adin Arifin sengaja diam karena persoalan ini tidak menyangkut siapapun juga,
persoalan Bapak Adin Arifin adalah persoalan dengan Asad Shahab dan istrinya, tidak terkait dengan pihak-pihak manapun. Tapi ini sudah dipraming oleh Bardemit bahwa Bapak Adin Arifin ini sebagai penipu dengan kedok agama, yang di situ ada paragraf muncul dari akun-akun yang dibuat oleh semua yang terafiliasi dengan Bardemit bahwa Bapak Adin Arifin itu adalah dukun lah, ahli himmah lah yang menipu masyarakat. Itu sangat keliru dan itu salah. Itu ditegaskan juga oleh penasihat Bapak Adin Arifin. Dan sekali lagi coba Anda browsing, Anda resource di berbagai macam pencarian yang di Google, coba. Adakah Bapak Adin Arifin itu memimpin sebuah majelis, memimpin sebuah sekte barangkali yang bernama Al-Hikmah, seperti mungkin yang ada di pikiran dari para muhibinnya Bardemit, seperti Pondok Pesantren Zaitun. Nah ini loh, ini sebetulnya yang mencoba Bardemit untuk blow up, untuk framing, seolah-olah Bapak Adin Arifin ini terafiliasi dengan pondok-pondok pesantren semacam itu. Dan ini sangat keliru sekali, tidak benar. Makanya ketika ada pertanyaan dari publik, netizen, masyarakat awam yang selama ini terus mengikuti gerak-gerik yang namanya Bardemit itu, ketika melakukan kegiatan melawan hukum, dilaporkan oleh polisi, pasti cuman gitu-gitu aja, mubazir, menguap gitu aja. Tidak. Bapak Adin Arifin tidak akan mundur sejengkal pun. Apalagi ini terkait dengan institusi yang dipimpinnya, yang sudah mencemarkan nama baiknya, keluarganya, kantornya, dan beberapa timnya. Bapak Adin Arifin sekali lagi tidak akan mundur sejengkal pun atas laporan yang sudah masuk terhadap perbuatan Bardemit. Saudara Asad Shahab yang jelas-jelas itu yang bermasalah dengan kantor hukum Indonesia yang dipimpin oleh Pak Adin, yang sudah wan prestasi tidak membayar sepeser pun atas jasa kantor hukum Indonesia yang selama ini sudah menjadi tim pengacara dari saudara Asad Shahab ketika terjerat masalah DNA Pro. Itu perlu diingat dan itu ditegaskan kembali oleh penasihat hukum Bapak Adin Arifin. Dan untuk lengkapnya kita dengar lagi bagaimana penjelasan yang runtut, yang urut kronologi persekusi Bardemit yang sebetulnya terkait dengan masalah tertentu ke Bapak Adin Arifin, bahwa masalahnya hanya Asad Shahab yang bermasalah dengan lembaga kantor hukum Indonesia dan tidak punya persoalan pribadi dengan Bapak Adin Arifin. Kita saksikan videonya. Sebenarnya dari Bapak Adin Arifin ini sudah menelpon, ya, minta bantuan. Sebenarnya Bahar bin Smith ini sudah ditelepon oleh dari perwakilan dari polisian, dari Kapolres dan Polres, untuk tidak bertindak main hakim sendiri gitu kan. Cuman apa yang dilakukan oleh Bahar di dalam YouTube-nya kan jelas sekali kan. Saudara Adin yang brengsek apa gitu kan. Nah, bangsat itu. Yang ada kata-kata itu kan. Bapak harus netral Pak, begini, justru netral. Karena kan nggak ada bukti semuanya kan gitu kan. Dengan netralitas itu, ya udah bagaimana semua tabayun ini dan demi keamanan dibawa ke Polsek Tambun, dan itu terjadi pada tanggal 17 Maret 2024. Hasil pertemuan itu hari itu di kantor polisi itu apa? Ya. Jadi sebagaimana telah kami jelaskan tadi bahwa emang ada framing ya di situ, misalkan ibu-ibu ibu-ibu kayak marah-marah Bapak Adin gitu. Bapak Adin nggak menanggapi di sini. Kenapa? Karena tidak ada kapasitasnya menanggapi dan tidak ada hubungan hukum, tidak ada hubungan perjanjian apapun dengan beliau. Dia tidak dijadian. Dia saat itu dia hanya urusan dengan Muhammad Asad Shahab ya. Bapak Adin selaku pimpinan kantor Indonesia hanya berurusan dengan Muhammad Asad Shahab. Dia langsung meminta pertemuan langsung di atas untuk memediasi, mengobrol. Ya di situ kan. Memang berbalik ini. Bapak Adin malah meminta mana sisa pembayaran jasa hukumnya yang belum dibayarkan di situ.
dan ini yang tidak diketahui sebenarnya. Dan akhirnya membuat kesepakatan juga demi kebaikan bersama, kita membuat perjanjian perdamaian di mana nanti benar-benar diselesaikan secara ya kedua belah pihak ya one by one lah gitu. Nah di situ yang ini. Nah tapi ya lagi kenapa framing ini masih terjadi? Nah ini siapa yang melakukan itu? Ya. Saya ingin buka dialog ya dengan teman-teman para pemirsa semuanya. Silakan barangkali di Zoom ada yang ingin bertanya, menanggapi, memberikan statement. Kalau di live streaming sudah sangat banyak, tapi kebanyakan ya statement ya, tidak bukan pertanyaan. Yang bertanya mana sih? Itu di ya streaming ya. Coba nih. Kalau Bang Adi juga salah, kenapa dia Sekarang ini ada pertanyaan ini. Kalau Mang Adin nggak salah, kenapa dia takut awal-awal Habib Bahar datang? Padahal pas awal Habib Bahar datang baik-baik, kenapa Habib Bahar malah karena Habib Bahar sudah menunggu lama? Mohon penjelasan kenapa sebenarnya. Jadi Pak Adin itu tidak menemui kita ketika Habib Bahar datang pertama kali, padahal udah baik-baik katanya membawa udah koordinasi sama pihak kepolisian. Perlu dipahami untuk saudara penanya, dalam etika bertamu itu tuan rumah itu berhak untuk menerima atau tidak menerima tamu. Jadi kalau bertamu ke rumah orang itu, kalau nggak salah ini ya ketok 3 kali nggak dijawab sama tuan rumah, berarti tuan rumah nggak mau menemui si tamu, boleh untuk pulang. Jadi kalau saya sudah diketok tiga kali, tuan rumah tidak mau menemui. Nggak boleh juga kita melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, berteriak-teriak, menghakimi seperti itu. Ini mohon maaf, memang saudara Bahar itu polisi, bukan jaksa, bukan hakim, juga bukan. Yang jelas dia bukan aparatur penegak hukum. Terus kenapa nggak mau ditemuin? Menurut saya langkah yang sangat tepat yang dilakukan oleh klien kami ketika itu nggak menemui. Karena tidak ada kepentingan hukum. Jadi klien kami itu tidak pernah berbisnis dengan saudara Bahar bin Smith, tidak pernah ada hubungan hukum dengan saudara Bahar bin Smith, tidak pernah mengenal dengan saudara Bahar bin Smith, dan tidak pernah berbuat janji sebelumnya dengan saudara Bahar bin Smith. Jadi wajar-wajar aja ketika itu klien kami tidak mau menemui. Nah di situ terus udah berkoordinasi sama pihak kepolisian. Pihak kepolisian waktu itu sudah saya tanyain waktu itu, kami minta keterangannya. Waktu ingin Bahar bin Smith ingin mendatangi rumah klien kami, maksud mereka apa Pak? Maksud mereka itu pengen tabayun katanya. Cuman tabayun apa? Tabayun untuk masalah penipuan 25 miliar katanya. Pihak polisi ketika itu nanya, ada LP-nya nggak? Nggak ada. Ada buktinya? Nggak ada. Terus ini gimana? Ya kami mau tabayun aja. Nah di sana kan ada kebingungan dari pihak kepolisian ini gimana. Jadi kedatangan pihak kepolisian itu mendampingi supaya tidak ada terjadi kericuhan. Meskipun ya akhirnya terjadi juga, bisa ada pengrusakan dan semacamnya. Jadi bukan takut, memang nggak ada kaitan sama sekali. Wajar kita nggak mau menemui. Kalau saya tambahkan lagi ya. Jadi tadi pertanyaan dari sudah netizen ya di sini. Kalau Pak Adin tidak bersalah, kenapa tidak berani menemui? Jadi balik pertanyaannya. Kalau Pak Adin tidak bersalah atau cadai bersalah pun, mana laporan pidananya? Ada nggak alat bukti yang masuk di situ? Harusnya sebagai warga negara yang baik, kita ini adalah negara hukum. Semua dugaan kesalahan pun itu harus dibuktikan dengan adanya suatu alat bukti. 2 alat bukti yang cukup itu bisa memenuhi adanya laporan tindak pidana. Harusnya dia melaporkan dulu, dan bukan kapasitasnya dari saudara Bahar bin Smith dan massa yang lain untuk menggeruduk seperti tidak boleh. Menyerang. Nah, menyerang ya. Jadi kita sebagai warga negara harus mengerti fikih hukum itu artinya apa. Hukum itu harus diketahui oleh seluruh warga negara. Jadi tidak ada alasan bagi warga negara untuk melakukan tindak pidana dengan alasan tidak mengetahui. Nah, harusnya kalau dari saudara Bahar bin Smith, Muhammad Asad Shahab ini menyatakan bahwa Bapak Adin bersalah, manalah laporan pidananya, manalah buktinya? Tidak ada. Nah, makanya ini maksud tujuannya ini tidak jelas, ingin mempermalukan dan ingin memframing gitu kan. Nah itulah yang kami sampaikan. Oke. Saya tutup sedikit Ki.
Jadi begini, Thomas Hobbes dalam salah satu bukunya mengatakan bahwasanya ada sebuah teori yang beliau ungkapkan, Homo homini lupus. Manusia adalah serigala. Manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Jadi kalau seandainya nggak ada hukum, ini manusia ini saling terekam. Seperti inilah kejadiannya. Di mana di Indonesia ini panglima tertinggi itu adalah hukum. Jadi tolong dipatuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku, jangan asal serang. Nggak boleh, itu berbahaya. Baik, cukup ya. Iya, kita juga diingatkan oleh ayat Al-Quran ya di dalam surah An-Nur itu, wa in qila murji'u farji'u wa azka lakum. Ini awalnya kan fa'ilan tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Kan tadi awalnya jangan masuk rumah orang sebelum minta izin dan mengucapkan salam. Jika di rumah itu tidak ada seseorang, kamu jangan masuk. Hatta yu'dzana lakum, sampai ada izin lah, sampai diizinkan. Nah, wa in qila murji'u, jika dikatakan padamu pulang, tarji'u, pulanglah. Wa azkarakum, itu lebih mensucikan untuk kamu ya. Jiwanya akan bersih. Jadi ini memang untuk membedakan antara jiwa yang bersih dan yang tidak bersih di sini. Disuruh pulang pun ketika bertemu pulanglah. Sebab si yang punya rumah lebih berhak tentang ketenangan di rumahnya itu sendiri. Bukan dengan cara mengata-ngatai gitu kayaknya. Ya, saya kira saya tidak ingin memihak kemana pun, tapi pada sisi ini ya kan, bisa jadi ada benarnya ya klien Anda itu, karena ini masalah keluarga, maksud privasi juga ada di dalam barangkali kan, apalagi di jam-jam yang bisa jadi mereka sedang istirahat. Tetapi anak kuliah bahwa mungkin apa sih tujuannya kesini? Kalau masalah hukum, masalah uang kan bukan pihak terkait, ya kan? Bukan pihak-pihak yang memang berkepentingan. Saya kira itu ya. Ini pelajaran buat kita semua. Tapi saya tidak tahu, jangan-jangan saudara kita Bahar bin Smith juga mendapatkan informasi yang sepihak ya. Saya kira beliau bisa meluruskan kembali, bertanya kepada saudara kita Muhammad Sahab ya, Sahab selanjutnya Muhammad Sahab. Apa selama ini yang disampaikan ke saudara kita Bahar bin Smith itu sudah benar atau bagaimana? Ini supaya clear lah. Ada pertanyaan lagi barangkali dari saudara atau yang di Zoom yang mau silakan langsung bertanya, live juga silakan, tidak apa-apa. Ada saya tambahan. Baik. Jadi pembelajaran hukum juga ya bagi warga negara yang taat hukum ya terutama. Jadi kita tidak bolehlah main hakim sendiri seperti ini. Tujuan apapun juga di dalam hukum itu ada langkah yang harus dipenuhi tahap demi tahap. Sebelum menuduh orang melakukan tindak pidana, ada namanya peringatan atau somasi. Itu yang biasa kami lakukan sebagai orang yang paham hukum. Ya, somasi itu adalah peringatan. Peringatan itu, surat somasi itu diberikan itu sebagai langkah. Ketika kita kasih duduk perkaranya tersebut, kita mau memberikan waktu kepada pihak yang disomasi dalam waktu jangka tertentu. Apabila tidak melaksanakan sesuatu hal, kami anggap pihak itu melakukan unsur dengan sengaja. Nah, disitulah tahap-tahapannya. Jadi tidak boleh. Jadi harus ada somasi dulu, peringatan, ya kan? Habis ada somasi, buat laporan LP, bukan main hakim sendiri. Ya, kalau memang unsurnya penipuan, ada bukti penipuan, ya harus serahkan, harus membuat hukum somasi dan apa yang dilanggar, ya kan? Apakah melanggar unsur tindak pidana, apakah melanggar unsur perdata, harus dibuktikan, ya kan? Itu yang menjadi pembelajaran hukum di sini, bahwa kita sebagai warga negara tidak boleh melakukan main hakim sendiri, ya. Tidak boleh ikut-ikutan provokasi orang, apalagi tadi seandainya kejadian itu terjadi, ayo bakar, apa yang terjadi coba? Orang yang tidak salah dituduh, ya. Itulah menjadi pesan yang akan kami sampaikan di sini, ya. Jadi kita harus belajar terus hukum, karena hukum itu tidak mengenal alasan bagi seseorang. Kami melanggar hukum karena kami tidak mengetahui hukumnya, itu tidak bisa, gitu kan? Itu disebut fikih hukum. Jadi setiap warga negara dianggap tahu hukum, ya.